Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Tetri Banuwati Siagian MSc. Saya adalah staf pengajar dari program studi paramedik veteriner Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah ini saya akan memaparkan menjelaskan mata kuliah saya, yaitu adalah mata kuliah Teknik Laboratorium Parasitologi dengan kode mata kuliah adalah PPT 1202. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 ya, pada semester genap dengan SKS, bobot dari SKS-nya adalah 312, di mana satu adalah kuliah dan 2 SKS adalah praktikum. Mata kuliah Teknik Laboratorium Parasitologi ini membahas mengenai parasitologi, di mana mahasiswa diharapkan mampu menilai berbagai jenis parasit, dalam hal ini adalah endoparasit dan juga ektoparasit, dan mampu menerapkan teknik pengambilan sampel, pengiriman sampel, pemisahan sampel, penyiapan media, isolasi, pembiakan, identifikasi parasit, pengamanannya, serta pelaporan hasilnya. Mata kuliah ini akan diampu oleh 2 dosen, yaitu ada saya, Dr. Hewan Tetri Banuwati Siagian, dan juga Dr. Hewan Wisatyolia. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Teknik Laboratorium Parasitologi ada 9 poin. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang keempat adalah mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah dokter hewan sebagai penyelianya. Kemudian menerapkan prinsip penggunaan berbagai alat diagnosis kesehatan hewan. Yang keenam, menerapkan konsep penanganan dan analisa sampel sesuai dengan kaidah kedokteran hewan. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasikan, pengendalian, pemeriksaan fisik sesuai dengan kaidah kesehatan hewan. Yang kedelapan, mampu menerapkan tahapan daripada koleksi dan penanganan sampel, prosedur uji laboratorium, serta pengelolaan manajemen laboratorium di bawah penyeliaan dokter hewan. Yang kesembilan, mampu menerapkan pengendalian kesehatan dan pengolahan data dan di bawah penilaian dokter hewan. Pada mata kuliah ini sendiri terdapat capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 2 capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Teknik Laboratorium Parasitologi. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyusun laporan hasil kerja pemisahan agen parasit penyebab penyakit secara akurat, sahih, dan profesional, serta mengkomunikasikannya secara efektif pada dokter hewan yang bertanggung jawab, baik secara mandiri maupun kelompok, untuk membantu tugas dan wewenang dokter hewan. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis agen penyebab penyakit pada hewan berdasarkan kompetensi dasar dan keterampilannya sebagai profesional paramedik yang dimilikinya secara mandiri dan di bawah dokter hewan secara legal artis. Adapun kemampuan tiap tahapan belajar yaitu terdapat 5. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep parasitologi, kemudian mampu menganalisis biologi infektasi ektoparasit pada hewan unggas, ruminansia, dan hewan kesayangan. Yang ketiga adalah mampu menganalisa biologi infektasi ektoparasit pada Odonithera
Dan yang keempat, mampu menganalisis biologi infeksi protozoa pada unggas, ruminansia, kuda, anjing, dan kucing. Yang kelima yaitu mampu menganalisis biologi infeksi cacing pada unggas, ruminansia, kuda, anjing, serta babi. Adapun proses pembelajaran pada mata kuliah teknik laboratorium parasitologi kita akan lalui dalam 16 minggu, yaitu tiap minggu akan ada materi yang akan disampaikan. Pertama, kita akan belajar mengenai konsep parasitologi. Minggu kedua, kita akan belajar mengenai biologi investasi ektoparasit pada unggas. Minggu ketiga, kita akan melakukan pembelajaran mengenai biologi investasi ektoparasit pada ruminansia. Minggu keempat, kita akan belajar mengenai biologi investasi ektoparasit pada hewan kesayangan. Minggu kelima, kita akan belajar mengenai biologi investasi ektoparasit pada Ordolithera. Minggu keenam, mahasiswa akan mempelajari mengenai biologi infeksi protozoa pada unggas. Minggu ketujuh, akan mempelajari mengenai biologi infeksi protozoa pada ruminansia. Di pertemuan ke-8, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran tengah semester. Di minggu ke-9 akan mempelajari mengenai biologi infeksi protozoa pada kuda. Di minggu ke-10 akan mempelajari mengenai biologi infeksi protozoa pada anjing dan kucing. Kemudian di pertemuan 11 akan mempelajari mengenai biologi infeksi cacing pada unggas. Di pertemuan 12 akan mempelajari biologi infeksi cacing pada ruminansia. Di pertemuan 13 akan mempelajari biologi infeksi cacing pada kuda. Di pertemuan 14 akan mempelajari biologi infeksi cacing pada anjing dan kucing. Di pertemuan 15 akan mempelajari biologi infeksi cacing pada babi. Dan di pertemuan ke-16 akan dilakukan evaluasi pada akhir semester. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah teknik laboratorium parasitologi terbagi menjadi dua atau blended. Yang pertama adalah secara luring atau offline, yang kedua secara daring. Pada pertemuan secara luring kita akan melakukan kegiatan seperti ceramah, kemudian berdiskusi dalam kelas, kemudian untuk pembelajaran secara daring atau online kita akan menggunakan sinkronos dan juga asinkronos. Untuk pertemuan secara sinkronos, kita menggunakan video conference seperti Zoom, dan juga kita akan menggunakan LMS. Dalam hal ini, LMS yang kita gunakan adalah LMS-nya yaitu kelas.ipb.ac dan juga ac.id, dan juga ada tambahan yaitu Padlet sendiri. Dan pada metode pembelajaran diharapkan mahasiswa akan menggunakan metode secara simulasi, kemudian paper based learning, PJBL, dan juga self-directed learning sendiri. Dan di sini diharapkan dengan secara blended akan terjadi komunikasi dua arah antara mahasiswa dan juga dosennya. Dan pada bentuk pembelajaran juga kita lebih memfokuskan kepada student center learning, di mana mahasiswa sebagai fokus dari pembelajarannya. Kemudian untuk materi pembelajaran kita menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan parasitologi, kemudian jurnal-jurnal yang terkait dengan parasitologi. Diharapkan juga mahasiswa bisa lebih aktif kembali aktif dalam mencari literatur-literatur yang terkait dengan parasitologi sendiri, seperti itu. Kemudian untuk evaluasi nilai sendiri, mahasiswa akan dievaluasi yaitu berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Dalam hal ini akan ada evaluasi untuk aktivitas partisipan, kemudian hasil proyek, dan juga akan ada penilaian untuk pengetahuan. Nah, untuk aktivitas partisipan sendiri akan ada diskusi dalam kelas aktivitas diskusi dalam kelas, di mana penilaian bobotnya adalah 10%. Di sini akan diperhatikan penilaian keaktifan anggota kelompok oleh dosen selama praktikum, kemudian juga ada penilaian teman sejawat dalam kelompok, dan dalam keaktifan ini terlihat saat mengerjakan tugas
praktikum, dan juga presentasi. Kemudian juga akan ada penilaian kelompok lain terhadap presentasi kelompok yang bertugas dari keaktifan kelompok, komunikasi, kerjasama antar kelompok, dan juga tanggung jawab. Untuk keterlibatan kelompok sendiri, bobotnya adalah 10%. Dan untuk penilaian kelompok lain dalam presentasi kelompok, bobot nilainya ada 5%. Total dari aktivitas partisipasi adalah 25%. Untuk hasil proyek sendiri akan terbagi menjadi yang pertama adalah proyek video mengenai permasalahan parasit pada hewan dan bagaimana cara pengendaliannya. Di sini mahasiswa akan diberikan kasus, kemudian mahasiswa harus bisa memecahkan dan mengendalikan kasus parasitologi tersebut. Kemudian untuk proyek lain adalah seminar nasional yang bertujuan adalah untuk sharing terkait dengan permasalahan parasit pada hewan, baik hewan ternak maupun hewan kesayangan, dan solusinya bagi masyarakat. Ini merupakan salah satu juga bentuk pembelajaran dan juga sebagai hasil dari pengabdian masyarakat. Kemudian akan ada diskusi dan juga presentasi terkait proyek akhir, dan juga pada proyek akhir ini juga mahasiswa akan melakukan tugas penulisan laporan dalam bentuk jurnal dan juga atlas. Untuk bobot nilainya adalah 35%. Penilaian pengetahuan mahasiswa dalam bentuk kuis dengan bobot yaitu 5%. Kuis diberikan secara individu untuk mengevaluasi materi sebelumnya dan juga materi yang akan dipelajari. Kemudian ada lagi tugas laporan dengan bobot 5%, di mana mahasiswa baik secara individu dan kelompok akan mengerjakan tugas terstruktur untuk menambah pengetahuan dan juga pemahaman terkait dengan bahan kajian dari materi yang diajarkan atau yang ditugaskan. Kemudian akan ada penilaian UTS dan juga UAS baik secara teori maupun praktikum dengan bobot masing-masing 15%. Nah, untuk penilaian kami menggunakan standar dari penilaian IPB, di mana A merupakan lebih dari sama dengan 80 dan AB 75 sampai dengan 80, B antara 70 sampai dengan 75, BC nilainya 60 sampai dengan 70, dan C 50 sampai 60, dan D adalah 20 sampai 50. Kemudian mata kuliah ini akan dilakukan praktikum selama 2 SKS, dalam hal ini adalah 4 jam, dan juga kuliah 1 SKS selama 50 menit. Demikianlah pemaparan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Teknik Laboratorium Parasitologi Program Studi Paramedik Veteriner Sekolah Vokasi IPB. Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sudah bermakan siang ya? Sudah. Masih semangat untuk belajar? Masih ya? Kan ya? Pasti habis makan siang pasti nggak? Ya. Tapi tetap semangat ya, karena topiknya menarik hari ini. Nah, sebelum mulai, saya mau tanya ini, masih ingat gak sih ya kuliah minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Liza ya, silakan. Kalau minggu kemarin itu kita belajar pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu tentang ektoparasit pada ruminansia. Seperti misalnya ada jenis ektoparasit kutu, ada juga ektoparasit caplak dan tungau. Terus kalau buat jenis kutu ini ada jenis kutu pengilit sama kutu penghisap. Terus kalau untuk mencaplak itu ada 3 jenis caplak yang menginfeksi, itu biasanya caplak berumah 1, caplak berumah 2, caplak berumah 3. Lalu untuk jenis-jenis tungau yang bisa ditemukan itu biasanya penyebab skabies atau Sarcoptes scabiei sama Demodecosis atau dari tungau Demodex. Wah, luar biasa ya, Luisa, saya kasih positif. Ternyata masih ingat minggu kemarin kuliah, gitu ya. Anda masih ingat soalnya ya. Devi juga masih kan Devi? Masih ya. Karena biasanya kalau dulu suka agak bener ya, tapi jadi juga masih ingat. Oke, kita akan mulai hari ini. Kalau minggu kemarin kita ngomongin tentang ektoparasit pada ruminansia, sekarang kita akan berbicara mengenai ektoparasit pada hewan kesayangan ya. Di anjing dan kucing pun
ada caplak. Lagi? Ada? Nah, ingat tunggal yang tidak bisa terlihat dengan mata, ya. Kalau tinggal yang selalu bisa terbang ya, bisa loncat-loncat ya. Tapi kalau kutu tidak bisa, ya. Sedangkan caplak yang mau bisa. Oke, ya. Nah, pada anjing ya ada ya, kalau caplaknya itu adalah Rhipicephalus sanguineus ya. Ini merupakan caplak berumah tiga ya. Ada lagi pinggangnya yaitu Stenocephalides, Felis dan Canis. Dok, apa bedanya? Karena di belakangnya ada kata Felis, berarti pada kucing. Kalau Canis pada anjing. Tapi ternyata pinggang pada kucing bisa menginvestasi, ya. Apa anjing gitu, ya. Apalagi kutu ya, ada kutunya Legonatus ya, ada kutunya Heterodoxus, yang Skinner maupun Lomitasus. Ada juga tunggal ya. Tunggal ini banyak ya pada anjing. Nah, bagaimana dengan kucing ya? Kalau di kucing lebih sedikit ya. Di kucing ada pinggang, ada kutu, ada tunggal, sama saja kayak gitu ya. Tapi kutunya beda. Kutunya adalah Felicola subrosatus. Bagusnya namanya ya. Namanya Felicola. Kemudian tunggalnya ada Sarcoptes ya, Straderi, ada Notoentes, dan ada tunggal telinga juga ya. Demodesnya lebih kepada anjing kayak gitu ya. Oke. Jangan sampai si caplaknya itu berkembang biak ya. Karena apa? Caplak susah diberantas ya. Diberantas ya. Jadi ini sangat-sangat sulit diberantas gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, kita lihat larvanya bisa hidup tanpa makan ya. Kalau di manusia bisa puasa ya, cuma 30 hari ya. Tapi kalau si caplak makannya bisa lama larvanya. Tuh ya, berapa? Lebih dari 8,5 bulan. Coba kebayang nggak? Ya, itulah mengapa caplak sulit diberantas. Gitu ya. Apalagi dewasanya sendiri bisa tidak makan sampai dengan lebih dari 19 bulan, 2 tahun tidak makan ya. Kebayang ya bagaimana ya? Nah, saya mau ngasih gift dulu pertanyaan ke kalian ya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah ya. Ya, yang bisa menjelaskan bagaimana siklus hidup daripada si caplaknya Rhipicephalus sanguineus. Ada yang mau angkat tangan? Oh, banyak yang mau angkat tangan ya. Oke, kita kasih kesempatan dulu ya untuk lihat ya. Silakan Jody. Yo, Mas Jody. Saya akan menjelaskan terkait siklus hidup dari Rhipicephalus sanguineus. Jadi sudah yang kita ketahui bahwasannya Rhipicephalus ini caplak berumah tiga. Jadi caplak berumah tiga yang dimaksud itu adalah caplak ini membutuhkan 3 host untuk keberlangsungan hidupnya. Dimulai dari yang dewasa dulu. Dewasa dulu ini dia itu gak makan kan. Terus habis itu dia menginfeksi host pertama. Nah, host pertama itu kan udah kenyang. Habis itu dia itu bertelur, habis itu telurnya menetas, habis menetas itu berubah jadi larva. Nah, larvanya itu memakan dari host 2 ke host 2. Menginfeksi host 2. Habis itu dari larva yang udah makan atau ya makan, habis itu dia berubah menjadi nimfa. Nah, nimfa ini menyerang host 2. Nah, host 2 ini tuh nimfa yang ada di host 2 itu menyerap dari berubah menjadi nimfa yang kenyang. Kalau misalkan nimfanya udah kenyang, habis itu dia berubah jadi caplak dewasa. Habis itu dia berulang lagi ke host 3, habis itu ke host 1. Jadi siklus ini berputar seperti itu. Ya, benar ya? Ya, kita kasih tos buat Jody. Hadiah buat Jody ya. Jody hebat ya, luar biasa ya. Baik, terima kasih Jody, silakan kembali ke tempat ya. Oke ya, kita sudah pada penutupannya. Gimana hari ini kalian ada yang bertanya dulu sebelum masuk? Paham semua? Oke, saya ulang dulu ya. Jadi
ada anjing dan kucing ya. Ada apa? Caklang, pinjang, kutut, tunggal. Gitu ya. Senang banget nih saya senang banget kalian benar-benar menyimak apa yang saya presentasikan, saya adanya hari ini. Terima kasih ya, kalian sudah semangat ya. Ini memang sore-sore ya kita kuliahnya, dia waktunya juga sore, tapi Anda tetap semangat. Terima kasih banyak ya. Sebelum saya tutup, kita kasih applause dulu buat diri kita masing-masing ya. Semuanya kasih applause. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti kita ke klinik hewan untuk praktikum ya. Di sana ketemu kita ke klinik hewan ya untuk praktikum, jangan lupa ya. Sampai saya tutup dulu. Terima kasih atas atensi kalian ya. Selamat sore, siang menjelang sore. Baik, terima kasih. Kita akan mulai praktikum kali ini ya, praktikum ektoparasit ya pada hewan kesayangan. Pada bawa kucing kan? Ya bawa. Di sini kucing saja atau ada anjing? Kucing saja ya. Oke, baik ya. Yang kalian harus lakukan pertama adalah kalian harus melakukan apa? Pemeriksaan fisik ya. Jadi Anda harus lakukan ini ya. Pemeriksaan fisik satu ya. Apa yang diperiksa dalam pemeriksaan fisik? Ya, kalian periksa ya. Kalian periksa apanya? Telinganya dulu ya. Telinganya ya. Ingat, kalau pemeriksaan fisik itu selalu dari depan ke belakang ya. Cek dikhususkan ke telinganya. Apakah ada kotoran? Ya, kotoran telinga warna hitam. Ini tandanya apa? Ada tungau. Oke. Kemudian Anda cek di wajah ya. Selain ada kotoran telinga, juga perhatikan di daun telinga ya. Di daun telinga ya. Daun telinganya ini apakah ada keropeng ya? Ya, daun telinga apakah ada keropeng ya, ini keropeng ya, keropeng tahu ya, kayak ini adalah tandanya ada skabies ya, kudisan. Anda cek ya. Kemudian di wajah Anda perhatikan ada tidak kulitnya yang mengalami penebalan ya. Penebalan ini tandanya berarti ada apa ya, penebalan kulit ya, ada tungau, penebalan kulit. Oke ya. Setelah ini kalian cek juga di seluruh badannya, yaitu cek apa? Kulit dan rambut ya. Kulit dan rambutnya ya. Lagi dari sini area di ekor ya, kaki-kaki kayak gitu ya. Anda lihat gitu. Oke. Anda lakukan pemeriksaan fisik. Dan jangan lupa body condition score-nya. Paham semuanya? Kan paham apa yang mesti harus dikerjakan dalam praktikum ini? Oke. Ada pertanyaan terkait itu? Tidak ada ya. Jangan lupa karena salah satu dari tungau itu adalah zoonosis ya. Jadi kalian harus bekerja dengan baik ya, supaya tidak menularkan ke manusia gitu ya. Selamat praktikum ya, selamat bekerja. Tetap semangat ya. Oke, kita mulai ya praktikumnya. Ya, ini pudis ya. Nah, pudis. Nah, kita ambil bagian. Cuma ini masih sampelnya masih tebal. Itu hitam ya, ini hitam. Nah, ini tandanya adalah tadi pagi kita sudah kuliah gitu ya. Sekarang kita akan mulai kembali untuk praktikumnya. Oke ya. Ini adalah ya untuk mata kuliah kita, yaitu adalah
teknik laboratorium parasitologi ya. Untuk kode mata kuliahnya adalah PVT 121202 ya. Nanti ada pengajarnya, ada saya ya, ada juga dokter Risa ya. Akan dibantu oleh nanti kita ada dokter hewan yang baru sit in ya, ada dokter Miranti gitu, dan juga ada asistennya. Nah, diharapkan ya untuk capaian pembelajaran prodi ini, kalian diharapkan nanti bisa menunjukkan ya sikap bertanggung jawab gitu ya. Kalian bisa nanti bisa menunjukkan kinerja, kemudian memecahkan masalah pekerjaan yang berhubungan dengan parasitologi ya, dengan teknik laboratorium parasitologi. Kemudian kalian bisa menyusun laporan dan melaporkan hasil pemeriksaan yang telah kalian identifikasi kayak apa gitu ya. Termasuk juga nanti kalian harus bisa menggunakan alat-alat penunjangnya apa saja sih kayak gitu ya. Dan Anda harus bisa nih bagaimana menangani sampel parasit ya, baik eko baik pun endo gitu ya. Dan Anda bisa mengidentifikasi parasit tersebut gitu. Baik, ini saya stop share gitu ya. Nah, untuk minggu pertemuan pertama, karena kita baru mulai pertemuan pertama gitu ya, nanti kita akan mencoba untuk langsung ke lapangan ya. Ke lapangan kita akan melihat ya, ektoparasit apa sih yang ada, ektoparasit atau endoparasit apa sih yang ada di lapangan kayak begitu ya. Nah, jadi sebelum kita ke lapangan, Anda semua sudah siap ya, sudah siap gitu ya. Kita akan ketemu di lapangan dengan menggunakan JASLab. Kita akan melihat itu ya, apa saja sih yang ada di lapangan gitu, berhubungan dengan parasitologi. Anda siap untuk lapangan? Siap ya. Senangnya ya. Baik, saya senang sekali ini ya, hari pertama sudah semangat ya untuk praktikum. Baik, kalau kayak begitu, kita siap-siap untuk ke lapangan ya, ke lapangan mungkin 1 jam lagi kita akan ketemu di lapangan di tempat peternakan sapi ya yang ada di kampus kita, gitu ya. Kita akan melihat bagaimana ektoparasit yang ada di sana, seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ya, kalau tidak ada, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi 1 jam lagi di kandang sapi ya. Baik, Semangat dokter. dan sampai jumpa. Terima kasih ya. Demikianlah video pengajaran untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Ucapan terima kasih kepada Panitia Sertifikasi Dosen tahun 2025 dan IPB University.